Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Amelia Putri dengan NIM 24002143. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel yang telah saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Bahasa Indonesia yang berjudul Urgensi Pendidikan Berkualitas bagi Kehidupan dan Masa Depan Generasi Muda. Pendidikan merupakan fondasi pembangunan manusia dan berperan strategis dalam menciptakan masyarakat yang adaptif terhadap perkembangan global, menurut UNESCO 2015. Di tengah transformasi digital dan perubahan sosial yang cepat, pendidikan berkualitas tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga mengembangkan literasi kreativitas, pemecahan masalah, dan karakteristik berintegritas. Menurut Komalasari tahun 2021, pendidikan harus membekali peserta didik dengan keterampilan abad ke-21 seperti literasi digital, berpikir kritis, kolaborasi, dan komunikasi sehingga generasi muda siap menghadapi tantangan global. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pendidikan berkualitas menjadi fokus SDG 4 yang menekankan akses pendidikan inklusif, berkeadilan, dan bermutu bagi semua. Menurut United Nations 2015, pendidikan mempengaruhi kemampuan generasi muda dalam beradaptasi, mengembangkan potensi diri, dan meningkatkan kesejahteraan di masa depan, menurut Abdullah 2020. Namun, di Indonesia, ketimpangan kualitas pendidikan, rendahnya kompetensi guru, keterbatasan sarana prasarana, dan infrastruktur teknologi yang belum merata masih menjadi hambatan signifikan, menurut UNESCO 2020 dan Wahyudi Nuraini 2021. Selain aspek akademik, pendidikan berkualitas juga membentuk karakter dan kesadaran sosial, mengembangkan nilai moral, empati, dan tanggung jawab sosial. Menurut Creswell 2018, pendidikan yang baik menjadi investasi jangka panjang untuk pertumbuhan ekonomi dan daya saing global. Oleh karena itu, artikel ini membahas urgensi SDG 4 dalam pendidikan berkualitas serta hubungannya dengan kehidupan sehari-hari dan masa depan generasi muda. Adapun pertanyaan mendasar dalam pembuatan artikel ini yaitu mengapa SDG 4 tentang pendidikan berkualitas menjadi isu penting bagi kehidupan dan masa depan generasi muda. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai relevansi SDG 4 dalam kehidupan generasi muda. Tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya SDG 4 tentang pendidikan berkualitas, menjadi elemen penting dalam kehidupan generasi muda karena pendidikan merupakan landasan dalam pengembangan potensi manusia. Pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan akademik, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, literasi digital, dan keterampilan sosial. UNESCO 2022 menegaskan bahwa pendidikan berkualitas adalah modal utama bagi individu untuk berpartisipasi secara produktif dalam masyarakat. Hal ini semakin relevan karena generasi muda saat ini hidup dalam lingkungan sosial yang menuntut kemampuan adaptasi tinggi terhadap teknologi dan perubahan global. Menurut Mulyasa 2013, pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan sumber daya yang kompetitif dan siap menghadapi tantangan kehidupan modern. Generasi muda yang mendapatkan pendidikan berkualitas lebih mampu memanfaatkan peluang, mengembangkan potensi, dan menghadapi risiko sosial seperti pengangguran dan ketimpangan ekonomi. Menurut Arikonto 2010 juga menekankan bahwa pendidikan berfungsi sebagai alat untuk mengembangkan pola pikir kritis, kreatif, dan mandiri sehingga memudahkan generasi muda dalam pengambilan keputusan. Dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan berkualitas berdampak langsung pada kemampuan generasi muda dalam berkomunikasi, menyelesaikan masalah, dan bekerja secara kolaboratif. Kondisi ini menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai proses transfer ilmu, tetapi juga sebagai pembentukan karakter dan kompetensi yang relevan dengan tuntutan abad ke-21. Yang kedua yaitu pendidikan berkualitas sebagai fondasi masa depan generasi muda. SDG 4 memiliki peran krusial dalam membentuk masa depan generasi muda karena pendidikan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas hidup. Bank Dunia 2021 menunjukkan bahwa negara dengan tingkat pendidikan tinggi memiliki produktivitas ekonomi yang lebih baik.
Hal ini mengindikasikan bahwa pendidikan berkualitas tidak hanya memberikan manfaat bagi individu, tetapi juga berdampak pada perkembangan sosial dan ekonomi negara. Fatah 2009 menjelaskan bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang yang menghasilkan manfaat sosial dan ekonomi. Generasi muda yang memperoleh pendidikan berkualitas akan memiliki kepercayaan diri tinggi, kemampuan berpikir kritis, dan keterampilan adaptif. Abdullah 2020 menambahkan bahwa pendidikan berkualitas berkontribusi terhadap pembentukan karakter, moralitas, dan kesadaran sosial yang diperlukan untuk membangun masyarakat berkelanjutan. Selain itu, pendidikan berkualitas memberikan peluang bagi generasi muda untuk mengembangkan keterampilan literasi digital, inovasi, dan kreativitas yang sangat diperlukan di era globalisasi. OECD 2020 menegaskan bahwa kemampuan literasi digital merupakan salah satu syarat utama bagi individu untuk bersaing di dunia kerja modern. Yang ketiga yaitu mengenai tantangan implementasi SDG 4 di Indonesia. Meskipun penting, implementasi SDG 4 masih menghadapi berbagai hambatan di Indonesia. Kesenjangan akses pendidikan antara wilayah, perkotaan, dan pedesaan masih sangat tinggi. UNESCO 2020 mencatat bahwa banyak daerah terpencil di Indonesia yang belum memiliki sarana prasarana memadai seperti ruang kelas yang layak, akses internet, dan bahan ajar berkualitas. Ketimpangan ini menyebabkan ketidaksiapan generasi muda di daerah terpencil untuk bersaing dengan mereka yang tinggal di daerah perkotaan. Kualitas guru juga menjadi tantangan utama. Wahyudi dan Nuraini 2021 menegaskan bahwa kualitas pembelajaran sangat bergantung pada kompetensi guru. Di beberapa wilayah, guru belum memiliki kemampuan pedagogik yang memadai untuk menerapkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan berbasis teknologi. Mulyasa tahun 2011 juga menekankan pentingnya peningkatan kompetensi guru sebagai kunci utama keberhasilan pendidikan. Selain itu, tantangan ekonomi keluarga sering menghambat kelanjutan pendidikan anak. Kompri tahun 2015 menjelaskan bahwa keluarga berpenghasilan rendah cenderung memprioritaskan kebutuhan dasar daripada melanjutkan pendidikan. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mewajibkan negara menyediakan pendidikan bagi seluruh warga. Namun dalam praktiknya masih ada keterbatasan nyata di lapangan. Yang keempat yaitu mengenai strategi untuk mewujudkan pendidikan berkualitas. Untuk mencapai SDG 4, sejumlah strategi perlu dilakukan secara sistematis dan terpadu. Pertama, perlu dilakukan pemerataan akses pendidikan dengan membangun sarana prasarana pendidikan di wilayah terpencil. Permendiknas nomor 24 tahun 2007 menegaskan bahwa sarana prasarana merupakan standar penting dalam penyelenggaraan pendidikan berkualitas. Kedua, peningkatan kualitas guru melalui pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, dan supervisi akademik sangat penting. Sugiondo 2012 menekankan bahwa guru adalah aktor utama dalam proses pembelajaran, sehingga peningkatan kompetensi guru harus menjadi prioritas nasional. Yang ketiga yaitu kurikulum harus dirancang sesuai kebutuhan zaman dan berbasis pada literasi abad 21. UNESCO tahun 2022 menegaskan bahwa literasi digital, kemampuan berpikir kritis, dan kreativitas adalah kompetensi utama yang harus diajarkan sejak dini. Yang keempat, perlu mendorong keterlibatan masyarakat dalam mendukung program pendidikan. Wiles dan Bondi tahun 2010 menegaskan bahwa partisipasi komunitas dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran terutama dalam pendidikan berbasis masyarakat. Yang kelima yaitu peran generasi muda dalam mendukung SDG 4. Generasi muda bukan hanya penerima manfaat pendidikan tetapi juga aktor penting dalam mewujudkan SDG 4. Mereka dapat berkontribusi melalui berbagai cara seperti mengikuti organisasi pendidikan, kegiatan literasi, kampanye sosial, hingga inovasi teknologi pendidikan. Kurniawan tahun 2020 menjelaskan bahwa mahasiswa memiliki peran penting sebagai agen perubahan sosial.
Generasi muda saat ini memiliki kemampuan memanfaatkan media digital. Dengan literasi digital yang kuat, mereka dapat menyebarkan informasi terkait pentingnya pendidikan berkualitas dan mendukung pemerataan akses pendidikan melalui program relawan mengajar. Dengan demikian, generasi muda merupakan kunci dalam mempercepat pencapaian SDG 4. Baik, sekian presentasi dari saya. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa SDG 4 tentang pendidikan berkualitas memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari dan masa depan generasi muda. Pendidikan berkualitas tidak hanya membekali generasi muda dengan pengetahuan akademik, tetapi juga keterampilan abad ke-21 seperti literasi digital, kreativitas, kemampuan berpikir kritis, dan kemampuan adaptasi. Namun, pencapaian SDG 4 di Indonesia masih menghadapi tantangan berupa ketimpangan akses pendidikan, kualitas guru yang belum merata, keterbatasan sarana prasarana, dan rendahnya literasi digital di berbagai daerah. Selain itu, pendidikan berkualitas merupakan faktor utama dalam pengembangan karakter, peningkatan kesejahteraan, serta penguatan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, upaya memperbaiki kualitas pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, sekolah, masyarakat, dan generasi muda itu sendiri. Dan saya memiliki beberapa saran untuk urgensi pendidikan berkualitas ini. Yang pertama yaitu pemerintah perlu memperluas akses sarana prasarana pendidikan terutama di daerah 3T, tertinggal, terdepan, terluar. Yang kedua, guru perlu mendapatkan pelatihan berkelanjutan untuk memperkuat kompetensi pedagogi dan digital. Yang ketiga, sekolah harus mengimplementasikan kurikulum berbasis literasi abad 21. Yang keempat, masyarakat perlu meningkatkan partisipasi dalam mendukung program pendidikan lokal. Yang kelima, generasi muda diharapkan aktif berkontribusi melalui kegiatan literasi, komunitas pendidikan, dan inovasi pembelajaran digital. Sekian presentasi saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.